Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit kali ini Bu Guru akan menjelaskan kembali tentang cara melakukan penjumlahan bilangan bulat untuk mengerjakan tugas pada hari ini. Jadi Bu Guru akan menjelaskan caranya ya. Itu cara melakukan penjumlahan bilangan bulat. Langkah-langkah yang harus kalian lakukan antara lain ya, langkah-langkahnya yang pertama, lihat semua tanda pada soal. Kemudian yang kedua, ubah tanda yang berdampingan. Yang ketiga, lihat kembali tandanya. Jadi setelah dirubah tadi ya, lihat kembali tandanya. Kemudian langkah yang harus dilakukan ada dua ketika melihat kembali ini. Yang pertama, seperti kemarin, jika tanda berbeda, maka angkanya dikurangi. Kemudian jika tanda sama, angkanya dijumlah. Setelah itu tulis hasilnya. Dan yang terakhir adalah tentukan tanda akhir. Jadi apakah itu positif atau negatif ya, dengan cara mengikuti tanda pada angka terbesar. Jadi itu 5 langkah cara melakukan penjumlahan bilangan bulat. Kita langsung masuk pada contoh. Misalkan Bu Guru punya negatif 2 ditambah negatif 5. Ini soalnya ya. Kita ikuti langkah-langkah dari 1 sampai 5 nih, cara mengerjakannya. Langkah yang pertama, lihat semua tanda pada soal. Lihat semua tanda pada soal. Negatif, positif, negatif. Setelah kalian lihat, ubah tanda yang berdampingan. Kalian tentukan dulu mana tanda yang berdampingan. Maksud tanda berdampingan ya, seperti ini. Negatif, ini positif. Apakah ini berdampingan? Tidak, karena di tengahnya ada angka 2. Ya. Jadi negatif yang di depan dan positif yang di tengah ini dia tidak dikatakan berdampingan. Kalau Bu Guru menyebutnya berdampingan ya, ini bisa pakai kata apa saja. Yang penting dia harus dempet. Apakah negatif dan positif ini berdampingan atau dempet? Tidak, karena di tengahnya ada angka 2. Kemudian pindah pada
Tanda selanjutnya, antara tanda positif dan negatif yang ini, apakah dia berdampingan atau dempet? Jawabannya ya, karena di tengahnya tidak ada angka. Jadi ini yang harus kalian rubah sesuai dengan langkah yang kedua. Ubah tanda yang berdampingan. Jadi karena positif dan negatif ini berdampingan, sesuai aturan yang kemarin di video yang kemarin, jika positif bertemu negatif, jika positif bertemu negatif, maka dia akan menjadi negatif. Jadi kalian rubah dulu. Ya, Bu Guru tulis di bawahnya. Negatif 2. Ini tetap ya, tidak berubah. Kemudian positif dan negatif ini dia berubah menjadi negatif sesuai aturan yang kemarin ya. Jadi berubah menjadi negatif. Tanda positif dan negatif ini berubah menjadi negatif. Kemudian ini 5. Langkah kedua sudah selesai. Ini tadi. Selanjutnya langkah ketiga, lihat kembali tandanya. Tandanya dilihat kembali nih tandanya. Jika tanda berbeda dikurangi, jika tanda sama dijumlah. Apakah ini tandanya berbeda? Tidak ya. Ini tandanya sama. Ini negatif, ini negatif. Jika tanda sama, angkanya dijumlah. Berarti 2 ditambah 5. 2 ditambah 5 itu sama dengan 7. Ini langkah keempat, tulis hasilnya. Ya, nih. Jadi tadi ketika sudah kamu jumlah, tulis hasilnya 7. Apakah sudah selesai? Belum. Nah, langkah terakhir yang kelima. Tentukan tanda akhir. Jadi tanda akhir itu maksudnya apa? Ini 7 ini angkanya atau tandanya positif apa negatif? Itu yang dimaksud tanda akhir. Caranya bagaimana? Caranya mengikuti tanda pada angka terbesar. Jika itu tandanya berbeda. Karena ini sama-sama negatif, langsung saja. Berarti dia pasti negatif. Paham ya? Contoh lagi. Jadi hasilnya tadi negatif 7. Selanjutnya, bagaimana jika pengurangan? Nah, ini bisa Bu Guru tambahkan ya, penjumlahan atau pengurangan sama saja langkahnya. Penjumlahan atau pengurangan. Bu Guru tulis contohnya di sini. Contoh pengurangan. Misalkan Bu Guru punya negatif 4 dikurangi negatif 9. Nah, sesuai ya, langkah-langkahnya sama ya, dari nomor 1 sampai nomor 5. Yang pertama, lihat semua tanda. Ketika sudah kalian lihat, ubah tanda yang berdampingan. Tanda yang berdampingan yang mana? Ini sama ini dia tidak berdampingan karena di tengahnya ada 4. Kemudian tanda yang ini dan ini. Apakah berdampingan? Ya, negatif bertemu negatif. Jika negatif bertemu negatif, dia akan menjadi positif. Ya, ini aturan yang kemarin. Negatif bertemu negatif, dia akan menjadi positif. Maka tanda ini akan berubah menjadi negatif 4 ditambah 9. Paham ya? Jadi tanda negatif bertemu negatif berubah menjadi positif. Setelah mengubah tanda, lihat kembali tandanya. Tandanya dilihat lagi. Jika tanda berbeda dikurangi. Apakah tandanya berbeda? Ya, tandanya berbeda. Ini negatif, ini positif. Maka angkanya dikurangi.
Ya, yang angka besar dikurangi angka yang kecil. 9 dikurangi 4 berapa? 9 dikurangi 4 itu 5. Setelah menuliskan hasilnya 5, maka langkah yang terakhir, tentukan tanda akhir. Tanda akhirnya apa ini? Apakah positif apa negatif? Caranya bagaimana? Caranya dengan mengikuti tanda pada angka terbesar. Angka yang terbesar yang mana? 4 apa 9? Angka yang terbesar adalah 9. 9 tandanya apa? 9 tandanya positif. Tanda positif tidak perlu ditulis, jadi hasilnya 5. Jadi itu ya cara melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat yang harus kalian kerjakan pada hari ini. Sekian penjelasan tentang cara melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Jika ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan di grup WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.